Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan April kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. KRI Diponegoro 365 ajak latihan bersama kapal perang asal Yunani HS Petsai F451. KRI Diponegoro 365 di bawah pimpinan dan Satgas MTF TNI Konga 28O Yunifil Letko Laut Pelaut Wirastyo Haprabu SEDWC yang lebih dulu bergabung di MTF 448 mengucapkan selamat datang kepada kapal perang asal Yunani yaitu HS Petsai F453 Hydra Class dengan cara mengajak untuk melaksanakan beberapa serial latihan bersama di area of Maritime Operation Zona 1 North, Laut Mediterania, Lebanon. HS Petsai F453 akan terlibat dalam misi Unifil selama 2 bulan, sama seperti pendahulunya yaitu HS Limnos F451. Serial latihan yang dilaksanakan oleh kedua unsur MTF tersebut meliputi maneuvering exercise, mailback transfer, cross-deck helicopter operation, dan Foto X. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan kesiapsiagaan dan meningkatkan profesionalisme prajurit pengawak serta memberikan familiarisasi dan uji coba geladak heli yang ada di setiap kapal yang berbeda. Koarmada 2 hadiri paparan RGB Latihan Operasi Laut Gabungan tahun anggaran 2024. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantyo Condro Wibowo menghadiri paparan rencana garis besar latihan operasi laut gabungan tahun 2024 dengan tema Pogas Lagap TNI melaksanakan Ops Lagap di Laut Jawa dan Laut Bali dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP bertempat di Long Macan Kumbang Gedung Yosudarso Koarmada RI Jakarta Utara. Tampil sebagai pemapar antara lain Komandan Komando Latihan dan Kolat Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Rizky Prayudi, Komandan Satuan Kapal Eksorta dan Satkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Nurul Mukhlis dan Komandan Satuan Kapal Bantu dan Satban Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Agus Joko Sulistya. Prajurit Koarmada 2 terima sosialisasi buku isyarat manuvra Armada 04. Sebanyak 90 orang prajurit KRI dan Kal Koarmada 2 menerima sosialisasi tentang buku isyarat manuvra Armada atau Bima 04 oleh tim Sopsal Mabesal yang dipimpin oleh Paban 4 Sopsal Kolonel Marinir Suliono bertempat di Auditorium Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakili oleh Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Lukman Haris STM Han dalam sambutannya mengatakan bahwa buku Bima 04 ini merupakan petunjuk taktis yang mengatur tentang prosedur komunikasi yang memiliki perbedaan dengan buku petunjuk taktis. Diharapkan para peserta sosialisasi dapat memahami secara mendalam dan dapat mengaplikasikan cara penggunaan Bima 01, Bima 02, Bima 03, dan Bima 04 untuk pelaksanaan komunikasi dalam operasi dan pelajari serta pahami isi dari buku isyarat manuvra Armada atau Bima 04. Pangko Armada 2 hadiri upacara serah terima jabatan Pangko Armada 1 dan Komandan Seskoal. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo didampingi Ketua Daerah Jalasnastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantyo Condro Wibowo menghadiri upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada 1 dari Laksda TNI Ahmad Wibisono kepada Laksda TNI Yosuryono Hadi yang dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP bertempat di Kompleks Satuan Kapal Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta.
Di tempat yang berbeda, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2 menghadiri serah terima jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut atau Danseskoal dari Laksda TNI Yosuryono Hadi MTRH MTR Opslat CHRMP resmi diserah terimakan kepada Laksma TNI Fauzi SEMM Han yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla bertempat di lapangan laut Jawa Seskoal. Pangko Armada 2 ikuti FGD efektivitas dan efisiensi Kodal Armada. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo mengikuti fokus grup discussion atau FGD efektivitas dan efisiensi Komando Pengendali Armada yang dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP dengan narasumber Laksda TNI Purnawirawan Taufikur Rohman bertempat di Long Macan Tutul Gedung Yos Sudarso Armada RI. Melalui fokus grup discussion tersebut diharapkan dapat tercipta ide dan pemikiran cemerlang untuk menemukan formulasi yang tepat, efektif, dan terkait efisien dengan komando dan pengendalian dalam penggelaran operasi tempur laut serta penegakan hukum dan keamanan di laut. KRI Marlin 877 berhasil evakuasi kapal Pen Marine 8. Sementara Lanal Banjarmasin bersama BNN berhasil gagalkan peredaran sabu-sabu di wilayah Kalimantan Tengah. Di tengah-tengah melaksanakan tugas operasi, KRI Marlin 877 yang merupakan salah satu KRI dari Lantamal 6 Makassar jajaran Koarmada 2 membantu evakuasi kapal Pen Marine 8 yang sedang mengalami kebocoran di Buoy 12 Alur Pelayaran Barat Surabaya atau APBS. Dalam pelaksanaan evakuasi terhadap kapal Pen Marine 8, KRI Marlin 877 melaksanakan peran sekoci untuk mengirimkan pompa Alkon supaya kebocoran dapat segera teratasi dan penumpang dari kapal Pen Marine 8 sudah berhasil dievakuasi menggunakan kapal nelayan. Beralih ke Lanal Banjarmasin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan SHMAP mengikuti kegiatan pemusnahan barang bukti sitaan narkotika yang merupakan sinergitas dari Satgas Pamlaundal Juanda Surabaya, BNN Provinsi Jawa Timur, Lanal Banjarmasin, dan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengungkapan tersangka yang melakukan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kalimantan Tengah dengan hasil tangkapan barang bukti sabu-sabu 86 gram, 1 kendaraan motor, serta 2 pelaku tersangka bertempat di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Tangkasiang, Palangka, Palangkaraya. Kas Koarmada 2 dampingi Menko Polhukam di Ponpes Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto hadir pada acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil yang bertempat di Bangkalan, Madura. Kegiatan ini diawali dengan ziarah di makam Syekhona Khalil Bangkalan atau yang biasa dikenal dengan Syekh Khalil yang bertempat tidak jauh dari pondok pesantren, tepatnya di halaman Masjid Syekhona, Desa Martajasa, dan dilanjutkan dengan acara pengajian dan doa serta buka puasa bersama yang diikuti oleh para pejabat TNI Polri serta Forkopimda Jawa Timur di Ponpes Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kas Koarmada 2 hadiri sosialisasi pengisian SPT tahunan 2024 dan Rakor Operasi Ketupat Semeru 2024. Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri acara sosialisasi pengisian surat pemberitahuan tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2024.
sebagai sarana dan upaya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para prajurit di lingkungan Koarmada 2 agar dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan benar, bertempat di gedung PCA Koarmada 2 Surabaya. Di waktu yang berbeda, KAS Koarmada 2 mewakili Pang Koarmada 2 menghadiri rapat koordinasi Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru 2024 yang digelar oleh Polda Jawa Timur bertempat di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM Teropsla memberikan bantuan sosial dan kesehatan yang dikemas dalam kegiatan berupa bakti sosial atau baksos dengan memberikan sembako dan bakti kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis di Pulau Bawean yang diselenggarakan di Tanjung Ori, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dan di Kota Tuban yang diselenggarakan di Lapangan Midang, Kabupaten Tuban dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari gempa bumi yang sempat terjadi di bulan Maret 2024. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini melibatkan berbagai instansi, diantaranya Koarmada 2 yang menerjunkan KRI Teluk Banten 516, BPBD Jawa Timur, Dinsos Pemprov Jawa Timur, Polres Gresik, Saka Bahari, serta para sukarelawan dari masyarakat. Ketika berada di Kota Tuban, selain untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Tuban yang terdampak gempa, Kasal bersama Pang Koarmada 2 meluangkan waktu untuk melaksanakan ziarah ke makam Sunan Bonang dan mengunjungi pesantren Langitan untuk memberikan bantuan Al-Quran dan paket sembako. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalas Feva, Jaya Mahe.